Bismillahirrahmanirrahim. Hampir 10 tahun ini negeri kita terus berhutang dan berhutang, sehingga hutang kita terus meroket dan meroket. Apakah ini yang disebut saya Pancasila? Apakah ini yang disebut NKRI harga mati? Katanya NKRI itu harga mati, tapi kenapa aset-aset bangsanya banyak yang dijual kepada asing dan asing? Katanya NKRI itu harga mati, tapi kenapa hutang NKRI harga mati terus meroket dan meroket? Bila hutang Indonesia hampir 10 tahun ini terus meroket, apakah negeri kita ini akan dikuasai asing dan asing? Coba kita berpikir, apakah kita butuh perubahan? Bukankah kita cinta dengan negeri ini? Kita itu apa hanya di lisan? Cinta kita ini apa hanya di lisan? Bukankah kita sangat peduli dengan nasib anak-anak cucu kita? Mari kita dukung perubahan agar aset-aset bangsa tidak selalu dijual dan dijual, agar hutang-hutang negeri kita tidak terus meroket dan meroket. Mari kita tonton video yang di-share ke WA saya, dan semoga kita bisa menjadi pandai dan cerdas. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Halo sahabat, bagi Cina pilihan terbaik untuk menjadi presiden Indonesia mendatang adalah Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, bukan Anies. Ini karena Cina ingin agar Indonesia bermain lebih jauh dalam menyukseskan Belt and Road Initiative, bagian dari geostrategi Cina untuk memperkuat pengaruh ekonomi politiknya di dunia. Kenapa Anies bukan pilihan? Karena Anies tidak memiliki rekam jejak sebagai sahabat Cina. Selain itu, Anies sangat mengandalkan dukungan luas dari umat Islam yang sedang marah kepada Cina karena perlakuannya terhadap suku Uighur dan umat Islam pada umumnya. Bila Cina menjatuhkan pilihan kepada Ganjar Pranowo bisa dipahami karena Ganjar Pranowo adalah petugas partai PDIP yang selama ini tidak pernah menunjukkan sikap anti PKI, bahkan sebaliknya. Ketua Umum PDIP Megawati memiliki kedekatan historis dengan Cina, di mana ayahnya Presiden Soekarno untuk melawan kapitalisme global yang oleh Bung Karno disebut sebagai neo-imperialis. Soekarno membangun poros Jakarta-Peking. Bagi Cina, Prabowo juga pilihan yang sangat bagus karena pendukung utama Prabowo adalah Golkar yang sudah lama menjalin hubungan politik secara khusus dengan Partai Komunis Cina. Selain itu, di dalam kubu Prabowo juga ada Erick Thohir yang bisa diandalkan untuk menggantikan Luhut Panjaitan. Erick Thohir adalah bagian dari keluarga Thohir yang memiliki saham terbesar Adaro Group. Dan Adaro Group ini sudah lama menjalin kerjasama bisnis dengan TBS Energy Group yang dimiliki oleh Luhut Panjaitan. Sekarang tinggal sejauh mana Anies bisa bertahan. Ada yang berkata bahwa Bapak Anies Baswedan itu agen barat. Kalau pernyataan itu benar, silahkan share jejak digitalnya di kolom komentar YouTube ini. Menurut saya, Anies Baswedan bukan agen barat dan bukan juga agen asing. Video ini kami buat untuk mereka yang suka koar-koar bila Bapak Anies Baswedan adalah agen barat. Menurut saya, Anies Baswedan itu bukan agen asing dan asing. Anies Baswedan adalah agen rakyat Indonesia. Dia tidak mau disuap,
dia suka membongkar segala bentuk korupsi. Dia bisa ekspor beras, dia bisa menggratiskan pajak bumi dan bangunan, dia juga bisa menggratiskan transportasi. Dia, Bapak Anies Baswedan, juga bisa membantu ratusan miliar untuk rumah-rumah ibadah semua agama. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kita mau berpikir untuk kemajuan Indonesia, untuk kemakmuran Indonesia, untuk kesejahteraan Indonesia.